Revolusi menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedatangan Sekutu Denija, Perjuangan Rakyat Semarang, Perjuangan Rakyat Surabaya, Pertempuran Ambarawa, dan Bandung Lautan Api. Kedatangan Sekutu Denija. Kronologi. Sekutu menugaskan Jepang untuk mempertahankan keadaan seperti adanya status quo sampai pasukan Sekutu datang ke Indonesia. Pasukan Sekutu yang bertugas ke Indonesia adalah tentara kerajaan Inggris yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, SEAC, dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten untuk wilayah Indonesia bagian barat. 2. SWPC untuk wilayah Indonesia bagian timur. Mountbatten membentuk AFNI yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas AFNI di Indonesia menerima penyerahan dari tangan Jepang, membebaskan para tawanan perang dalam interniran Sekutu, melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan, menegakkan pertahanan keadaan damai untuk kedamaian diserahkan kepada pemerintah sipil, menghimpun keterangan tentang penjahat perang, dan menuntut mereka di pengadilan. Pasukan Sekutu yang tergabung dalam AFNI mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Kekuatan pasukan AFNI tersebut dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama, Divisi India 23, di bawah komando Jenderal D.C. Houghton, dengan daerah tugasnya di Jawa bagian barat dan berpusat di Jakarta. Yang kedua, Divisi India 5, di bawah komando Jenderal E.C. Masek, bertugas di Jawa bagian timur dan berpusat di Surabaya. Yang ketiga, Divisi 26, di bawah komando Jenderal H.M. Sambers, bertugas di Sumatera, pusatnya di Medan. Kedatangan Sekutu awalnya disambut dengan sikap netral. Namun, setelah diketahui Sekutu membonceng Nica, sikap masyarakat berubah menjadi curiga karena Nica adalah pegawai sipil pemerintah Hindia Belanda. 1 Oktober 1945, AFNI menyatakan pengakuan secara de facto atas Republik Indonesia. Sejak pengakuan tersebut, pasukan AFNI diterima dengan tangan terbuka oleh pejabat-pejabat Republik Indonesia untuk membantu memperlancar tugas AFNI. Daerah-daerah yang didatangi Sekutu terjadi insiden dan pertempuran dengan pihak Republik Indonesia. Pasukan Sekutu dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam menghormati kedaulatan Republik Indonesia, begitupun sebaliknya. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang ingin menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia dengan memberikan dukungan kepada Sekutu. Perjuangan Rakyat Semarang. Kronologi. 19 Agustus 1945 berkumandang melalui radio tentang sebuah pernyataan dan perintah agar pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke pihak Indonesia terus dilakukan. Para pemuda Semarang dan sekitarnya dengan penuh semangat melakukan perebutan kekuasaan. Wongsonegoro mengeluarkan pernyataan atau perintah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mulai tanggal 19 Agustus 1945 pukul 1, pemerintah Republik Indonesia untuk daerah Semarang mulai berlaku. 2. Terhadap segala perbuatan yang menentang pemerintah Republik Indonesia akan diambil tindakan yang keras. 3. Senjata api, kecuali di tangan mereka yang berhak memakainya, harus diserahkan kepada polisi. Pada 7 Oktober 1946, ribuan pemuda Semarang mengerumuni tangsi tentara Jepang ke Bebutai di Jatingaleh. 14 Oktober 1945, Perjuangan Rakyat Surabaya. Kronologi. Pada 25 Oktober 1945, Brigade 49 dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Maladi mendarat di Surabaya.
Kedatangan mereka disambut oleh RM Tata Surya, antara wakil-wakil. Pada 26 Oktober 1945 malam hari, satu peleton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw menyerbu penjara Kalisosok dengan tuntutan membebaskan Kolonel Hurlier dan kawan-kawannya. Pada 27 Oktober 1945, pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi pemerintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur. Terjadi perundingan antara Presiden Soekarno, Jenderal D.C. Houghton, Mohatta, Amir Syarifuddin, dan Malabi, menghasilkan dua kesepakatan, yaitu penghentian kontak senjata dan Inggris mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Agar hasil perundingan dapat terlaksana dengan baik, dibentuk kontak biro yang mendatangani beberapa tempat untuk menghentikan kontak senjata. Ketika anggota kontak biro tiba di gedung Bank Internasional di Jembatan Merah, terjadi insiden tembak-menembak antara pemuda dan pasukan sekutu. Dengan insiden tersebut, alias Malabi terbunuh. Letnan Jenderal Christison selaku Panglima AFNI menuntut atas kematian Malabi dan menyuruh agar rakyat Surabaya menyerah. Kalau tidak menyerah, Surabaya akan dibumi hanguskan. Inggris mendatangkan pasukan baru di bawah pimpinan Jenderal E.C. Mansell yang mengeluarkan ultimatum agar menyerahkan senjata kepada Inggris. Ultimatum tersebut dilaporkan kepada Presiden tetapi hanya ditemui oleh Ahmad Subarjo. Pada 9 November 1945 pukul 22.00 WIB, Gubernur Suryo melalui radio menolak ultimatum tersebut. Maka dibuatlah pertahanan dalam kota oleh Sungkono dan dibagi menjadi 3 sektor pertahanan. Batas ultimatum berakhir dan terjadilah pertempuran pada 10 November 1945. Pertempuran Ambarawa. Kronologi diawali dengan kedatangan sekutu di Semarang pada 20 Oktober 1945 dengan izin pemerintah Republik Indonesia. Alasannya untuk melucuti tentara Jepang yang ada di Ambarawa dan Magelang. Ternyata tentara sekutu dibonceng Nica sehingga terjadi insiden bersenjata. Insiden berhenti pada tanggal 2 November 1945 dengan kedatangan Presiden Soekarno dan Brigjen Beta. Hasil perundingan tersebut yaitu sekutu akan tetap menempatkan pasukan di Magelang untuk melakukan kewajiban melindungi dan mengurus evakuasi tawanan perang. Jalan Raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. Sekutu tidak mengakui aktivitas Nica di dalam badan yang berada di bawah kekuasaannya. Pihak sekutu mengingkari hasil perundingan. Pada tanggal 20 November 1945, di Ambarawa terjadi pertempuran antara TKI di bawah pimpinan Mayor Sumanto melawan sekutu. 21 November 1945, pasukan sekutu yang ada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Pada hari yang sama juga, pasukan TKR dari Divisi 5 dipimpin Mayor Imam Androgi melakukan serangan fajar dari arah Magelang. Pada 26 November 1945, terjadi serangan udara oleh sekutu dan Belanda. Pada 12 Desember 1945, pasukan TKR menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu 1 jam, pasukan TKR berhasil mengapung musuh dalam kota. Sehingga pada 15 Desember, sekutu meninggalkan Ambarawa. Bandung Lautan Api. Kronologi 17 Oktober 1945, tentara sekutu diboncengi Nica memasuki kota Bandung. Tentara sekutu menuntut agar para pemuda menyerahkan senjata yang diperoleh dari Jepang, namun para pemuda dan pejuang tidak melaksanakan ultimatum tersebut.
terjadilah insiden antara pejuang Indonesia dan tentara Sekutu. Para pemuda melakukan penyerobotan terhadap kendaraan-kendaraan Belanda yang berlindung di bawah Sekutu. 23 Maret 1946, pihak Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Isi ultimatum adalah agar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung dan mundur keluar kota dengan jarak 11 km. TRI di bawah pimpinan Kolonel A. H. Nasution mematuhi pemerintah Republik Indonesia